Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedi Wisma, kelas AK20B. Saya akan menjelaskan audit siklus biaya bab pengujian substantif terhadap saldo hutang. Ini mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi hutang, lalu kemudian tujuan pengujian substantif hutang, dan perancangan pengujian substantif hutang. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke, kita berlanjut kepada deskripsi hutang. Yang pertama, teman-teman sudah tahu tentang definisi hutang. Nah, silahkan definisikan hutang menurut teman-teman masing-masing. Nah, mungkin ada yang separuh bilang bahwasannya hutang itu adalah pembayaran yang dilakukan secara bertahap. Terus kemudian hutang itu adalah sebuah pinjaman. Nah, kita akan berbicara bahwa hutang adalah definisinya kewajiban yang belum dibayar oleh perusahaan atas kegiatan perusahaan dalam usaha normalnya. Nah, dalam pelaksanaan audit, seorang auditor akan berusaha untuk melakukan pengujian pengendalian secara efektif. Nah, dalam pengujian akun utang usaha, ini sangat menentukan keberhasilan auditor untuk mengaudit investasi atau siklus pembayaran. Apabila pengujian ini berhasil, maka auditor akan mengurangi prosedur analitik dan pengujian. Metode pengujian terinci atas utang usaha yaitu meliputi 4 segmen. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Yang kedua, menilai risiko pengendalian serta merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur analitik. Yang keempat, yang terakhir adalah merancang dan melaksanakan pengujian terinci atas saldo hutang usaha. Nah, hutang usaha merupakan hutang lancar, meliputi semua kewajiban yang akan dilunasi dalam periode jangka pendek, ya 1 tahun atau kurang dari tanggal neraca, atau dalam siklus normal kegiatan perusahaan. Nah, hutang lancar terdiri dari ada hutang usaha yang timbul dari transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong, kemudian pembelian suku cadang, kemudian bahan-bahan yang habis dipakai untuk produksi. Untuk hutang usaha digolongkan lebih lanjut menjadi 2 golongan. Yang pertama, ada yang namanya hutang yang tidak disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Nah, yang kedua, hutang yang disertai dengan surat berharga sebagai bukti tertulis tentang kesanggupan untuk membayar kewajiban. Nah, yang selanjutnya, uang jaminan masuk dari pelanggan. Terus kemudian uang yang timbul dari berlakunya waktu. Hutang yang timbul kepada pihak ketiga karena perusahaan ditunjuk sebagai pemungut pajak seperti fiskus, kemudian bank persepsi, bank penerima pembayaran, dan lain-lain. Nah, akrual yang timbul dari kegiatan usaha diantaranya hutang bonus dan hutang dan biaya pemeliharaan yang harus dibayar perusahaan. Nah, hutang yang lain yang diperkirakan akan dilunasi dalam jangka waktu pendek itu ada beberapa poin. Yang pertama, hutang bank, kemudian hutang kredit modal usaha, kemudian dividen, hutang pajak, hutang jangka yang jatuh tempo dalam 5 tahun. Nah, definisi hutang sudah kita jelaskan, sudah kita bahas ya teman-teman. Nah, kita berlanjut kepada tujuan pengujian substantif hutang. Nah, menarik nih. Tujuan pengujian substantif terhadap hutang usaha diantaranya memperoleh keyakinan terhadap keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan hutang usaha,
Terus yang kedua, membuktikan keberadaan hutang usaha dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan hutang usaha yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat dalam catatan akuntansi dan kelangsungan saldo usaha yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajiban klien yang dicantumkan di neraca. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan hutang usaha di neraca. Nah, begitu teman-teman. Jadi ada 5 poin eh, yang harus kita pahami, bahwa tujuan pengujian substantif hutang itu ya tadi yang disebutkan 5 poin. Nah, pengujian substantif terhadap hutang usaha ditujukan untuk menemukan adanya penyajian hutang usaha yang lebih rendah dari jumlah yang seharusnya. Di lain pihak, pengujian substantif terhadap hutang lancar ditujukan untuk menemukan adanya hutang yang belum dicatat. Di lain pihak, dalam pengujian substantif atas hutang lancar, auditor menghadapi fakta, menghadapi data historis, mengenal kewajiban perusahaan yang terjadi di masa yang lalu, yang dalam jangka pendek harus dilunasi. Oleh karena itu, pengujian substantif atas hutang lancar memerlukan waktu yang relatif lebih pendek bila dibandingkan dengan pengujian substantif atas aktiva lancar. Nah, utang usaha merupakan komponen terbesar utang lancar. Nah, oke. Berlanjut kepada perancangan pengujian substantif utang. Nah, bagaimana sih perancangan pengujian substantif utang itu? Oke, baik. Tujuan utama pengujian substantif terhadap utang usaha tadi membuktikan bahwa saldo akun utang usaha yang dicantumkan dalam neraca mencerminkan saldo akun utang usaha yang sesungguhnya pada neraca tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, prosedur audit awal. Terus yang kedua, prosedur analitik. Yang ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Yang keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Kelima kelompok pengujian substantif tersebut untuk memverifikasi 5 asersi manajemen yang terkandung dalam akun utang usaha. Nah, apa aja sih 5 asersi manajemen yang terkandung dalam utang usaha itu? Yang pertama, ada namanya keberadaan dan keterjadian. Nah, yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, kewajiban. Dan yang kelima, yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Nah, begitu teman-teman, sudah saya sampaikan, sudah kita bahas, kaji ulang. Mohon like dan subscribe, komen untuk hal-hal yang lebih positif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.